dan transparan. Ya, transparan dan mengikuti aturan yang berlaku ketimbang mengakomodasi kepentingan ini tadi. Selain Profesor Hikmahanto Juanda telah bergabung bersama kita Wakil Ketua KPK Bapak Bibit Samatrianto. Pak Bibit, selamat malam. Prof, saya tahan dulu. Selamat malam. Ya, bertanya selamat dengan malam. Ya, Pak Bibit, kita tanyakan dulu deh pertama komitmennya. KPK bukanlah lembaga yang sepenuhnya mendapatkan keyakinan dari masyarakat bisa menangani ini masalah dengan baik ya dalam konteks Nazarudin, karena ada tuduhan-tuduhan Nazarudin yang disebutkan juga melibatkan pimpinan KPK. Pertanyaannya kemudian bagaimana KPK menangani kasus ini sehingga jawaban atas dari pertanyaan masyarakat itu bisa terbukti dan bisa jelas semuanya, Pak. Apakah benar ada jaminan dari KPK bahwa proses penyidikan ini akan berjalan dengan sangat transparan gitu? Saya kira KPK akan selalu profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Semua itu dikerjakan oleh petugas-petugas penyidik kita di lapangan. Pimpinan hanya mengendalikan saja. Kemudian kalau yang disebut-sebut tentunya mereka tidak perlu ikut menangani masalah ini, dan sementara itu komite etik akan mengklirkan semua permasalahan yang dilontarkan oleh Nazarudin terhadap KPK. Nah, kemudian kasus-kasus yang menyangkut apapun yang diinformasikan oleh Nazarudin sudah kita mulai dalami. Ya, kalau kayak begitu, bagaimana dengan diskursus seperti ini yang berkembang di masyarakat? Bagaimana kalau KPK juga melibatkan pihak lain, polisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus? Dalam menangani kasus ini, bagaimana KPK juga melibatkan unsur penegak hukum yang lain, kejaksaan dan kepolisian, Pak? Hasil penggeledahan di Buncit itu ya, di kantornya adiknya Nazarudin itu ditemukan alat bukti, ternyata perbuatan penyelewengan Nazarudin itu tidak hanya satu saja, tidak hanya Wisma Atlet, tapi di beberapa kementerian juga ada, kemudian di daerah juga ada. Sehingga kalau ya kita memang perlu juga bantuan dari mereka supaya kita keroyok bareng-bareng masalahnya, bagi KPK nggak masalah. Jadi kalau misalnya wacana tim gabungan itu dilaksanakan, Anda tidak keberatan? Saya kira nggak masalah, dan selama ini kita tidak sendirian juga. Tidak sendirian maksudnya karena di dalamnya ada unsur kejaksaan dan kepolisian di dalam tubuh KPK. Bukan hanya itu. Kita dalam menangani sesuatu tuh kita berhak juga mendatangkan ahli segala macam. Itu kita perlukan. Misalnya ahli menghitung kerugian negara, BPKP, ahli menghitung konstruksi bangunan, kita lari ke perguruan tinggi, lari ke aparat pemerintah yang berwenang di bidang itu. Oke. Jadi Pak, kita tidak pernah bekerja sendiri ya. Ya, berarti adanya usulan untuk adanya tim sendiri atau tim independen yang akan membantu KPK, KPK sendiri menyetujui usulan tersebut, Pak Bibit? Yang jelas KPK akan jalan terus. Siapa yang mengusulkan silakan bicara dengan KPK. Nanti seberapa besar kita perlukan itu ya tergantung ketentuan dalam KUHAP yang ada. Karena kalau dilihat sekarang kan KPK ini sedang tidak solid, apalagi dengan ada tudingan terhadap dua unsur pimpinan KPK. Bagaimana nanti yang mengatakan tidak, yang mengatakan nggak solid kan orang luar. Tapi kan tadi Bapak sendiri mengatakan yang dua tadi tidak akan dilibatkan dalam proses penyidikan dan penyidikan. Apakah bisa maksimal nanti hasilnya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita tanpa beberapa orang juga selama ini jalan terus dan KPK belum bubar. Baik. Saya mau ke Mas Hikmahanto nih. Kalau misalnya dilihat dari upaya mendatangkan atau memulangkan Nazarudin misalnya dengan berpayah-payah membayar 4 miliar rupiah uang sewa pesawat. Kemudian juga fakta dengan tidak dihadirkannya Nazarudin tidak didampingi oleh pengacara dalam pesawat yang berjalan atau menempuh trayek selama 36 jam
banyak hal yang bisa terjadi dalam 36 jam tersebut di atas pesawat begitu ya. Melihat kondisi Nazarudin juga yang pasti terpojok. Apakah kita tidak boleh khawatir bahwa ada skenario-skenario, ada rencana-rencana, rancangan-rancangan di balik perjalanan 36 jam ini? Ya, kalau khawatir sih boleh saja ya. Dan ini yang akan membuat tim penjemput maupun KPK dan pemerintah untuk selalu sigap ya dalam kekhawatiran dari publik. Jadi bagaimana institusi-institusi ini bisa mengelola kekhawatiran yang muncul dari publik. Tapi begini, yang ingin saya sampaikan bahwa 36 jam itu memang waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghadirkan Nazarudin di Indonesia. Karena kita tahu pesawat yang digunakan adalah pesawat charter, bukan pesawat reguler. Kalau yang charter ini yang disebut dalam konteks hukum udara itu unscheduled flight. Jadi kalau unscheduled ini, dia harus mendapatkan clearance dari negara-negara di mana pesawat itu akan melewati. Belum lagi ketika dia harus berhenti di satu bandara, dia juga harus membuat persiapan untuk pengisian bahan bakar dan lain sebagainya. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama ketimbang katakanlah schedule. Tapi unscheduled ini, pesawat charteran ini memang dibutuhkan. Coba bayangkan begini, kalau misalnya dari Kolombia, dari Bogota, berangkat ke satu tempat di negara tertentu, lalu di dalam pesawat yang katakanlah reguler, ya, yang terjadwal, Nazarudin berteriak-teriak, ya kan, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, katakanlah begitu. Itu pilot ada kemungkinan harus menurunkan Nazarudin dan lain sebagainya. Dan ketika diturunkan, lalu kemudian diproses hukum di negara setempat, lalu kemudian Nazarudin dengan kuasa hukumnya melakukan permintaan suaka politik lah atau apa. Intinya adalah bagaimana dia tidak bisa dihadirkan di Indonesia. Nah ini kan akan lebih rugi sekali gitu ya. Lalu kemudian harga yang mungkin terlalu mahal. Memang karena jaraknya memang sangat jauh begitu ya. Kalau saya melihat, jadi kalau kita mencarter pesawat yang khusus ini ya memang akan mahal. Lalu yang terkait dengan pengacara, kenapa tidak dimasukkan tidak di situ? Didampingi oleh pengacaranya. Tidak didampingi. Itu kalau kita lihat Umar Patek kemarin dari Pakistan pulang ke Jakarta, itu juga dia tidak didampingi oleh pengacara. Faktanya Umar Patek tidak punya pengacara yang berpayah-payah datang dari Indonesia ke Bogota dan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan kliennya gitu. Nah ini yang mengindikasikan, ini mengindikasikan pada kita bahwa kalau pelaku kejahatan kerah putih itu uangnya tidak terbatas, dia bisa melakukan apa saja. Jadi yang dihadapi itu oleh pemerintah adalah orang yang uangnya tidak terbatas. Jadi kalau misalnya katakanlah harus dikeluarkan uang, katakanlah yang besar gitu ya, menurut saya karena yang dihadapi adalah orang yang punya kecerdasan, bahkan bisa menyewa orang yang cerdas juga dari segi hukum. Tapi Prof, kekayaan dia tidak mengurangi hak dia sebagai tersangka untuk didampingi pengacara, toh? Betul, betul. Jadi kalau misalnya dia sebagai seorang tersangka, memang dia mendapat hak untuk didampingi, begitu ya. Tentu itu harus diberikan kepada yang bersangkutan, karena kita juga tidak mau bahwa asasi manusianya itu terpinggirkan karena dia dianggap sebagai orang yang melakukan suatu kejahatan. Itu harus dipenuhi. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini juga bukan suatu kelaziman bahwa pengacara itu harus ada di dalam pesawat atau ada orang ketiga begitu yang ada di dalam pesawat. Karena kan idenya saya bisa mengerti bagaimana supaya menafikan kecurigaan publik bahwa di dalam pesawat itu terjadi apa-apa. Nah ini yang saya katakan selalu bahwa taruhan bagi tim penjemput itu tidak hanya integritas dan kemandirian dari tim penjemput, tetapi dia juga akan berdampak kepada kepolisian, KPK, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, mereka ini harus secara profesional menjalankan tugasnya. Dan saya himbau harus kita publik ini harus percaya. Kalau tidak, kita tahu nih, publik ini sedang mempunyai ketidakpercayaan yang sangat tinggi begitu ya. Ya, nanti ini akan kita ulas lebih lanjut. Apakah mungkin benar bisa 36 jam perjalanan ini benar-benar tidak terjadi apa-apa atau deal-dealan tertentu? Kita akan lanjutkan pembahasan ini, Prof, dan juga Pak Bibit. Usai jeda, Kabar Petang akan kembali saat lagi.